Berdikari tidak pilih generasi, pilihnya Entrasol. Percayakan informasi arus mudik Anda pada Kompas TV. Mudik Gesit 2025. Kami pantau serta laporkan langsung dari sejumlah titik kepadatan lalu lintas. Mudik aman dan nyaman, silaturahim lancar. Pastikan Anda ikuti Mudik Gesit 2025 di hari dan jam berikut. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Saudara, arus balik Lebaran lalu lintas jalur Nagrek ramai lancar di kedua arah. Kalau kita lihat dari data hingga Sabtu pukul 6 sore 88.000 kendaraan melintas di jalur Nagrek arah Bandung. Namun kendaraan yang menuju Garut dan Tasikmalaya juga masih ramai, tercatat lebih dari 46.000 kendaraan. Lalu kalau kita lihat saudara, Sabtu malam ini Pelabuhan Bakauheni Lampung padat. Kantong parkir penuh, antrean terjadi hingga ke tol dan jalan pintas. ASDP memprediksi puncak arus balik terjadi malam ini dengan jumlah kendaraan yang masuk ke pelabuhan mencapai 35.000. Sejumlah skema telah dipersiapkan untuk memecah kepadatan kendaraan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juru kamera Junaidi Saputra, serta Rahma Piliang, dan juru kamera Septa Yoga di Pelabuhan Bakauheni. Saya akan ke Jihan terlebih dahulu. Kalau melihat kondisi puncak arus balik pada malam hari ini, bagaimana kondisi di sana, Jihan? Ya, Friska dan juga saudara, diprediksi hari puncak hari ini tepatnya di tanggal 5 April, kondisi lalu lintas di Nagrek ini masih terpantau ramai lancar begitu ya di kedua arahnya, baik dari kendaraan-kendaraan yang akan turun ke arah Bandung ataupun kendaraan-kendaraan yang dari Bandung akan naik ke atas Garut, Tasikmalaya, Limbangan, dan lain sebagainya. Meski begitu, memang rekayasa lalu lintas berupa satu arah ataupun one way ini sudah diterapkan sebanyak 2 kali begitu ya sejak pagi tadi. Yang pertama ini diterapkan pukul 9 dan yang kedua kembali diterapkan pada pukul 3 sore. Memang penerapan rekayasa lalu lintas ini oleh pihak kepolisian dilaksanakan untuk mengurai kepadatan yang terjadi, tepatnya kepadatan arus balik dari Garut, Tasikmalaya, Limbangan, dan lain-lain untuk arah turun begitu ya ke Bandung. Nah, memang setelah rekayasa lalu lintas ini dilakukan, juga terdapat beberapa kepadatan begitu ya di sejumlah titik. Salah satunya ini di Lingkar Barat yang memang karena adanya penyempitan jalan atau bottleneck. Tetapi memang untuk penyempitan jalan tersebut kepadatannya ini terjadi secara berangsur begitu ya. Terkadang ini terjadi kepadatan lalu terurai kembali dan begitu pula di waktu-waktu berikutnya. Dan memang tadi kami juga sempat menghimpun data dari kepolisian yakni dari Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Danu Raditya ini untuk kendaraan-kendaraan yang turun ke Bandung ataupun arus balik begitu ya, ini sudah ada cukup banyak. Datanya ini hingga pukul 18.00 tadi ada sekitar 88.000 kendaraan yang turun ke Bandung dan memang ini angkanya meningkat lebih dari 100% atau 2 kali lipat bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, untuk arah sebaliknya atau kendaraan-kendaraan yang masih naik ke atas
ini ada sekitar 46.000 kendaraan yang masih naik untuk berwisata. Ada beberapa atau sejumlah kendaraan yang memang masih melakukan mudik lokal ke sejumlah tempat wisata yang ada di Garut ataupun Tasikmalaya. Nah, dikarenakan kondisi ataupun cuaca di wilayah Nagrek, Garut dan sekitarnya ini memang masih mengalami hujan, pihak kepolisian pun menghimbau bagi para pengendara ataupun pemudik untuk berhati-hati dan memperhatikan kecepatan dikarenakan lajur Nagrek ataupun di wilayah Garut ini memang cukup berliuk-liuk begitu ya. Jadi perhatikan kendaraan dan juga kecepatan agar tetap bisa selamat sampai tujuan. Begitu, Friska. Yang harus diperhatikan di puncak arus balik ini adalah kondisi kendaraan, termasuk juga bagaimana situasi atau kondisi fisik dari para pemudik harus dijaga betul ya untuk mengantisipasi kepadatan. Terima kasih Jihan Jufri. Lalu berikutnya kita akan bergeser dari Nagrek ke Pelabuhan Bakauheni. Sudah ada Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga. Nah, kalau di puncak arus balik ini apa saja yang diantisipasi para personel gabungan di lapangan, Rahma? Beberapa yang menjadi antisipasi dari stakeholder yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini tentunya ini juga sudah dilakukan sejak usai libur Lebaran di Pelabuhan Bakauheni ini. Tentunya adalah yang pertama adalah skema tiba bongkar berangkat begitu, Friska. Dan kalau kita melihat dengan peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, yang dimana memang jumlahnya sudah mulai meningkat begitu ya, skema tiba bongkar berangkat ini diterapkan di beberapa dermaga. Saat ini sudah ada 3 dermaga. Untuk kapal-kapal yang baru saja sampai di Merak ini akan langsung kembali ke Bakauheni untuk menjemput kendaraan yang akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, di mana ini tidak membawa kendaraan lagi dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera begitu. Ini untuk mempersingkat waktu dari kapal untuk bisa membawa penumpang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Kalau kita melihat dari pantauan udara begitu ya, Friska dan juga saudara, memang kepadatan sudah mulai terjadi begitu di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, di mana antrian dan juga kantong-kantong parkir ini sudah mulai penuh di semua dermaga. Ada 7 dermaga di Pelabuhan Bakauheni ini sudah mulai penuh begitu, dan antrean ini sudah mulai mengular hingga ke jalan tol. Kalau kita bandingkan dengan kemarin, memang jumlah kendaraan memang sudah mulai meningkat sejak kemarin begitu ya, Friska. Namun malam ini memang kita prediksi dan juga dari ASDP memprediksi kendaraan akan semakin banyak begitu masuk ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Per pukul 14:30 tadi begitu jumlah yang sudah reservasi untuk menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa ini sudah 30.000 lebih, dan kemungkinan untuk malam ini jumlah kendaraan yang akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa ini lebih dari 35.000 kendaraan. Antisipasi terus dilakukan oleh ASDP dan juga stakeholder terkait, selain dengan skema tiba bongkar berangkat yang saya sebutkan tadi, juga ada delay system yang dilakukan atau diterapkan di beberapa titik begitu, Friska, di mana delay system ini juga bersama dengan adanya buffer zone yang sudah dipersiapkan, ada di kilometer 87B, kilometer 57B dan juga kilometer 49B, kilometer 33B dan kilometer 20B yang mengarah ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Di sini juga akan dilakukan screening tiket bagi kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, yang di mana screening tiket ini diterapkan supaya bisa membagi kendaraan, apakah ini kendaraan akan menyeberang ke Pulau Jawa atau hanya akan berwisata di sekitaran Pelabuhan Bakauheni. Ini juga supaya antisipasi bagaimana nantinya kepadatan di sekitaran Pelabuhan Bakauheni. Selain itu pun juga untuk di dalam pelabuhan ini sendiri, kapasitas yang sudah disebutkan oleh
Direktur Utama SDP Heru Widodo menyebutkan bahwa kapasitasnya ini mencapai 49.000 kendaraan, di mana memang kami sebutkan tadi 35.000 kendaraan akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Ini diharapkan tidak akan terjadi padatan yang lama begitu, biar bisa terurai cepat begitu. Dan kalau kami pantau hingga malam ini memang disebutkan bahwa puncak arus balik terjadi di Pelabuhan Bakauheni ini pada malam ini, tapi kita pantau apakah akan cepat terurai hingga nanti malam, hingga nanti besok pagi begitu, Friska. Baik, ada sejumlah skema yang disiapkan karena kita lihat pantauannya sudah padat di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ada tiba bongkar berangkat, ada delay system, termasuk juga screening tiket untuk memastikan bahwa yang menyeberang adalah para pemudik yang hendak balik dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terima kasih kawan-kawan atas pantauannya. Semoga puncak arus balik ini berjalan dengan lancar. Ada Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra tadi dari Nagrek, dan juga ada Rahma Piliang serta juru kamera Septa Yoga dari Pelabuhan Bakauheni. Kita masih memantau bagaimana pergerakan arus balik dari pintu gerbang tol Kali Kangkung berikutnya, saudara. Pada Sabtu malam terpantau ramai lancar. Sepanjang Sabtu pagi hingga sore sudah 45.430 kendaraan yang melintas. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.